Kalian tahu nggak sih kalau kalian tuh bisa beli penonton live streaming? Ngapain beli no? Apa untungnya? Ada. Gede lagi. Ada sebuah berita yang mengatakan bahwa ternyata ada loh industri perusahaan besar yang mengelola banyak ribuan traffic palsu. Traffic palsu buat apa? Traffic palsu buat jadi penonton live streaming di TikTok. Oh, maksudnya beli bot no, biar bisa di komputer gitu terus tiba-tiba banyak yang nonton? Iya, tapi ini botnya nggak yang bot otomatis yang tinggal pakai satu komputer terus selesai. Mereka bener-bener pakai cara yang cukup, mungkin primitif tapi lebih works daripada pakai coding-codingan komputer. Buat teman-teman programmer atau teman-teman coding, correct me if I'm wrong ya di bagian ini. Jadi mereka tuh bukannya pakai coding, nge-hack sistem atau gimana. Mereka bener-bener sediain 100 atau bahkan 1000 handphone lebih untuk menjadi penonton bayaran. Yes, bahkan pekerjaan penonton bayaran itu udah diganti sama teknologi. Gampangnya ya, 1000 handphone tersebut dipakai untuk menonton salah satu akun yang lagi live streaming yang bayar mereka. Ya lumayan kan, penontonnya jadi nambah rame gitu, apalagi di live gitu. Wah, ada 50 yang nambah nonton, ada 100, 200, atau mungkin bahkan 1000. Dan uniknya, ini pesanan traffic itu tidak cuma nontonin doang, mereka itu aktif dan di satu-satu diketik-ketikin gitu di handphone-handphone itu, kayak berinteraksi gitu sama si live streaming TikTok ini. Nah, ini disinilah fungsi mereka sebagai bot itu nggak cuma angka, tapi juga semacam sebagai ilusi gitu, kalau yang dijualin atau yang dipromoin di live orang ini tuh bener-bener produk yang legit dan banyak orang pengen beli. Udah pada tahu kalian ya kalau misalnya live stream TikTok tuh nggak jauh-jauh dari jualan barang. Nah, pada saat dia mulai live stream, ada tuh penonton yang bener nontonin gitu. Let's say ada 50. Masuklah 100 penonton yang bayaran tadi dengan menggunakan 100 handphone. Nah, sambil dia ngomong dan promoin barangnya, 100 penonton bayaran ini itu kayak ngechat gitu tiba-tiba. Wah, produknya bagus kak. Wah, kemarin aku beli sama dia puas banget. Wah, ini penasaran banget kak, aku jadi pengen beli. Dan lain-lain dan lain-lain. Jadi 100 penonton bayaran ini tuh bener-bener jadi penonton bayaran banget yang kayak ampe ngebagus-bagusin produknya, ngomporin orang untuk beli. Kayak menciptakan sebuah situasi di mana kalau yang jualan ini emang legit, barangnya bagus, jadi kayak nge-encourage penonton-penonton yang biasa aja gitu untuk ikutan beli. Pertama kalian ngeliat, wah banyak yang nonton, kalian jadi betah untuk nontonin dan menunggu dia jualan barang apa. Kalian ngeliat banyak yang di chatnya itu penasaran, banyak yang di chatnya itu kepo, kalian jadi pengen ikutan beli. Banyak yang lihat testimoninya bagus, jadi ikutan pengen beli. Ya, hal-hal kayak gitu kayak udah biasa terjadi di sekitar kalian. Kalau misalnya itu nggak mempengaruhi kalian sama daya beli kalian, daya impulsif kalian untuk beli sesuatu di online, ya bagus. Tapi fakta lapangannya, gue yakin itu akan sangat-sangat mempengaruhi orang yang beneran nonton dan orang yang beneran beli. Tentu saja hal ini adalah hal yang menurut gue sangat-sangat tidak bijak, dan tenang aja, ternyata udah diatasi sama polisi di Cina. Jadi kantor mereka, beneran ini kantor, jadi bukan rumahan atau warnet, ini beneran kantor penonton bayaran ini akhirnya digerebek sama polisi Cina dan diamankan. Disita tuh lah sampai ratusan handphone, puluhan karyawan. Ingat, karyawannya puluhan. Jadi ini udah gede banget skemanya. Udah bukan lagi hal yang cuman icip 2 icip, celup 2 celup. Ini udah gede banget di Cina. Yang ketangkep baru ini ya, mungkin ada nambah lagi atau gimana, belum ada berita update yang bisa gue temukan. Tapi setelah diwawancara ternyata mereka bilang kalau udah jadi rahasia umum, banyak banget orang yang pakai jasa mereka, dan apakah jasanya beneran berguna, dan ternyata berguna banget. Dan katanya nih ya, kalau misalnya orang-orang pakai jasa penonton bayaran mereka tuh setidaknya bisa naikin sekitar 20% keuntungannya. Lumayan banget loh. Tapi ya jadi dipakai dong, ini kan hal yang buruk. Dan itulah akhir dari salah satu kantor penonton bayaran untuk urusan live streamingan dan jualan barang online. Pengingat, gua nggak ngomongin TikTok Indonesia, gua nggak ngomongin yang terjadi di negara Indonesia, gua ngomongin yang terjadi di Cina, dan ini udah beritanya dari berita Cina itu sendiri dan udah ditangani sama polisi. Dan seperti yang kalian lihat, ini bukan dari TikTok ya, bukan dari Douyin ya, tapi ada orang nih, ada oknum-oknum nih yang pengen banget ngakalin sistem dengan cara yang primitif, tapi ternyata berhasil ini. Dan tentu saja udah diamankan polisi. Semoga nggak ada lagi yang ngelakuin, dan kalian jangan ngelakuin. Ya di Indonesia bagaimana Bang Ino? Gua tahu, gue belum nemu beritanya, kan berita terakhir ditutup ya. Dan semoga sih jangan sampai ada, karena ini menurut gue bener-bener ngerugiin konsumen. Dan juga tentu ngerugiin TikToknya loh, karena TikToknya jadi kemasukan banyak akun-akun yang ternyata nggak oke. Semoga nggak terjadi ya di sekitar kita dan aman-aman aja gitu. Oh ya, gara-gara kejadian tadi, akhirnya pemerintahan Cina itu bikin kayak semacam aturan baru gitu untuk larangan tentang memfabrikasi, melebaikan, atau memanipulasi data traffic, terutama di live shopping. Nah kan makin ribet kan, makin banyak aturan kan. Udah deh, nggak usah aneh-aneh, kita main yang lurus-lurus aja. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Sekali lagi, itu beritanya dari Cina, dan itu tentang Cina, bukan tentang Indonesia. Di Indonesia gimana? Gue nggak tahu. Dan semoga yang baik-baik aja yang terjadi di Indonesia. Kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini, kalian bisa support gue dengan klik tombol subscribe. Dan kalau kalian mau support lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol join atau gabung, sehingga kalian bisa
bisa menjadi membership di channel ini dan kalian bisa mendapatkan banyak perks. Salah satunya adalah join Discord private gue untuk ngobrol langsung dan sharing-sharing berita kayak gini di Discord gue. Itu aja seputar internet untuk kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.